Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam ini kita kedatangan guru kita lagi, Bapak Ahmad Jim. Di mana malam hari ini kita akan berbicara memetik buah pekerti. Wah, tampaknya ini topiknya seru banget, dalam banget. Mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan dan hati kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita. So, kita sapa dulu guru kita. Pak Jim, sehat Pak? Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat ya Pak Jim, hatur nuhun. Oke Pak Jim, silakan untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, rahayu bagi semuanya. Jadi pada malam hari ini sengaja saya menggunakan topik yaitu memetik buah pekerti. Memetik itu mengunduh ya sama saja ya. Jadi artinya di dalam kehidupan ini bahasa Indonesia kita kadang menggunakan kata memetik, kadang kita menggunakan kata mengunduh. Tidak ada perbedaan. Buah ya kita tahu kalau pohon yang kita petik adalah buahnya. Nah, tetapi manusia yang dipetik itu adalah pekertinya. Nah ini pekerti atau istilahnya perbuatan ya itu berbuah. Nah buah itulah yang kita petik. Jadi manusia tidak bisa menghindari itu. Ya. Jadi sebagai manusia kalau toh di dunia ini ada agama yang merumuskan ya kan bahwa manusia itu harus berbuat kebaikan agar nanti bisa memetik buahnya di masa yang akan datang. Nah, tapi ada pula agama-agama yang lahir di timur, ya termasuk misalnya di Jawa, memetik itu adalah sekarang ini pun kita sudah merupakan buah yang kita petik dan kita rasakan. Hari ini pun kita akan menanam, ya, kita akan memelihara pekerti kita agar kelak kita bisa petik buahnya. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik. Nah, oleh karena itu saya ambilkan ayat Al-Qur'an yang pendek, yaitu ada di surat An-Najm ayat 39 ya. Jadi An-Najm itu surat 53 ayatnya 39. Di sana dikatakan wa alaisa lil insani illa masa'a ya. Dan tiadalah bagi seorang manusia kecuali memetik atau memperoleh apa yang diusahakannya. Jadi itu kalau kita melihat ayat itu ya. Nah, seringkali ketika kita membaca ayat ini, seringkali ustadz-ustadz ya itu menganggap bahwa apa yang kita peroleh itu adalah baru nanti ya. Tidak demikian, karena kalimat yang digunakan itu menggunakan kata dalam bentuk lampau. Jadi masya'a ya, jadi ma itu di situ itu apa atau apa-apa ya, sedangkan sya'a itu artinya yang diusahakannya, yang dikerjakannya ya, jadi itu usaha. Jadi artinya kalau kita lihat ayat ini hari ini gitu loh ya, kita itu sebenarnya telah memperoleh apa yang telah kita usahakan. Nah, ini kalau kita jujur gitu ya membaca ayat ini dengan baik ya kan. Jadi kita tidak berasumsi-asumsi yang lain-lain. Ya, jadi jelas di situ, makanya ada kata wa di depannya di situ. Itu sebenarnya mengandung kita diperintah untuk memperhatikan gitu loh. Jadi wa alaisa lil insani illa masya'a ya. Perhatikan gitu. Bahwa tak seorang manusia pun yang tidak memperoleh
apa yang telah diusahakannya. Ya. Jadi tidak seorang manusia pun yang tidak memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya. Jadi telah diusahakan. Nah, kalau menggunakan kata mayas'a, ya kan, berarti apa yang sekarang dikerjakan. Jadi terjemahnya menjadi gini. Jadi kelak atau yang akan datang, manusia itu akan mendapatkan apa yang sekarang dikerjakannya. Tapi ayat itu tidak, apa yang telah diusahakannya. Ini harus kita renungkan, ya. Kemudian ada ayat yang miripnya, kan, yaitu pada surat 79 ayat 35, ya. Di situ dikatakan yauma tadzakkaru insanu masya'a, ya. Pada hari manusia teringat akan apa yang telah diusahakannya. Nah, jadi kelak itu, kelak manusia itu akan menyadari. Nah, ini berarti proses manusia itu panjang, ya kan? Akan menyadari bahwa kita ini memperoleh apa yang telah kita usahakan. Sekarang ini boleh jadi kita tidak ingat, ya. Makanya itu yang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar, ya, bahwa sekarang itu kita mati, kan gitu kan? Karena kita tidak ingat apa yang pernah kita usahakan. Nah, tapi tidak berarti, ya, kita itu sekarang ini mati dalam mati betulan, tidak begitu. Ya, itu yang banyak yang yang melintir istilahnya apa yang disampaikan Siti Jenar. Siti Jenar kan mengatakan bahwa nanti kalau sudah mati itulah baru hidupnya. Itu pengertiannya tuh gini. Ketika kesadaran kita mati, ya kan, maka kita, ya, sebenarnya meskipun orangnya ini hidup, itu sama dengan dia tidak hidup, gitu loh. Tetapi ketika manusia bisa, ya, istilahnya mematikan hawa nafsunya, maka sebenarnya ia hidup. Nah, ia nanti akan sadar. Jadi mengapa, ya, di dunia ini saja ada di bawah sadar sekarang ini. Misalnya gini, ada orang yang hidupnya itu miskin, ya, tidak punya apa-apa, tapi dia tidak mau mencuri, dia tidak mau mengambil barangnya orang, bahkan dia itu berusaha hanya jualan es keliling yang belum tentu dalam satu hari itu ada yang membeli, ya. Jadi ini istilahnya itu bawah sadarnya orang itu sebenarnya terbuka, bawah sadarnya. Jadi meskipun secara kesadaran di permukaan dia tidak menyadari itu, tapi batinnya itu langsung membuka diri, ya. Makanya ada orang yang menjual ya sebenarnya nggak ada harganya lah itu, tapi dia jual, ya. Itu nyoba, saya nggak beli. Ini saya pribadi saya, ya, mencoba pada anak tersebut, saya nggak beli, tapi ini ada uang buat kamu. Dia nolak, enggak, saya tidak minta-minta kok, saya menjual. Nah, jadi itu, jadi di sini berarti di bawah sadarnya itu sebenarnya dia nggak menjadi orang yang mengemis atau meminta ke sana kemari. Jadi dari dua ayat yang saya sampaikan tadi, ya, jelas sekali bahwa manusia dalam hidupnya itu merupakan, ya, wujud, buah pekerti yang telah dipetiknya. Jadi saya begini, ini adalah buah dari pekerti yang sudah saya petik. Jadi Kang Abu Marlo sekarang ini, itu adalah wujud dari buah pekertinya yang sudah dipetik. Nah, kalau belum dipetik, ya berarti masih di dalam proses kematian, ya. Nah, itu nanti pelan-pelan lahir sebagai bayi, mulai kan
menanam. Mulai menanam untuk yang akan datang, tapi pada saat itu terwujud apa yang dipetik. Makanya ada orang yang dilahirkan itu kok yang ganteng, ya kan? Ada yang dilahirkan itu orang tuanya itu ganteng. Yang laki-laki ganteng, yang ibunya itu cantik, tapi anaknya kok jelek, ya. Kalau orang belajar biologi, bilang terusan, oh itu dapat jelek-jelekannya, katanya begitu. Ya kan jelek-jelekannya, ya. Padahal seharusnya kemungkinan itu tipis. Karena apa? Fenotip, ya, ganteng dan fenotip cantik itu sebenarnya bisa melahirkan hal-hal yang baik, ya, seperti itu. Begitu pula ada anak yang sejak kecil pelit sekali, ya, gak ada yang ngajari, ya. Tapi ada anak yang sejak kecil senang memberi. Nah, itu adalah buah, ya, yang sudah dipetiknya. Nah, tinggal dia terus-menerus melakukan, ya, proses pemeliharaan buah yang dipetiknya itu, sekaligus menanam hal-hal yang baik agar kelak menjadi lebih baik lagi. Jadi di situ, ya. Nah, jadi ayat tersebut memang banyak orang yang mengartikan, oh itu kan metiknya nanti setelah hari kiamat. Loh, kalau metiknya setelah hari kiamat, sulit loh orang bisa percaya agama itu. Karena orang nunggu kiamat saja itu, ya, sejak zaman yang tidak tahu ribuan tahun yang lalu, ya, sampai sekarang itu terus dibilangkan nunggu hari kiamat, ya. Jadi itu dapat dibayangkan. Ketika zaman Nabi Muhammad, umat yang ngikuti langsung, oh kiamat sudah dekat. Tetapi juga begitu, sampai hari ini orang bilang kiamat sudah dekat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ayat tidak akan bermain-main dengan asumsi. Ya, ayat itu, yang namanya ayat itu adalah memberitahu. Ya, makanya dikatakan begini, ya, dzalikal kitabula, ya, raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu di dalam Al-Baqarah yang alif lam mim itu. Kitab ini tidak ada lagi, ya, yang diragukan isinya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk itu nggak bisa kita berasumsi-asumsi. Kalau masih berasumsi-asumsi itu belum jadi petunjuk. Ini yang harus kita bisa memahami dengan baik. Ya. Namanya petunjuk, ya, kalau saya pergi ke Bandung. Bandung itu kan paling susah bagi orang yang nyetir sendiri, akan muter-muter bolak-balik, ketemu jalan yang sama itu, ya kan? Baru setelah mungkin 6 kali atau berapa kali gitu, baru nggak akan ketemu jalan yang sama. Ya. Nah, ini kota Bandung, ya. Ya kan saya juga sudah berpengalaman begitu di Bandung itu. Ya. Nah, mengapa kok petunjuknya itu nggak bisa dibaca? Ya. Mengapa orang sampai keliru? Karena petunjuknya itu masih kita pikirkan di asumsi. Itu. Jadi Bandung itu kalau menunjuk misalnya gedung sate gitu kan, tapi setelah diteruskan lagi nggak ada itu tulisan gedung sate, akhirnya nggak ketemu kan gitu kan, ya. Kalau misalnya kita di suatu tempat itu menunjuk itu Braga, ada jalan gitu, setelah diikuti jalan itu nggak ketemu lagi arah ke Braga itu gitu. Makanya muter-muteran. Tapi lain kan di sini kan, kalau misalnya kita di Jakarta terus ada di Blok M gitu, semua petunjuk itu begitu diikuti pasti ketemu, nggak akan terputus gitu loh. Nah, Bandung itu adalah semua petunjuk itu cutel di setelah berapa perempatan atau apa gitu, itu cutel gitu. Ya. Akhirnya loh kok kesini lagi, jadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan dzalikal kitabula, ya, raiba fihi hudal lil muttaqin, artinya Quran itu menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Ya. Di samping itu, ya, kalau kita membaca misalnya Al-Quran pada surat Al-Baqarah juga ayat 127
berapa itu 85 kalau tidak salah, di sana kan dikatakan hudalinas wal bayinat minal huda. Jadi petunjuk bagi manusia sekaligus ya kan bayinat. Jadi penjelasan bagi petunjuk itu. Nah, makanya orang agama apapun boleh baca Al-Qur'an kalau mengacu pada linasnya. Tapi orang bertakwa harus membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kalau bukan orang Islam, boleh-boleh saja membaca Al-Qur'an karena ia membaca linasnya. Tapi kalau buat orang Islam harus supaya tahu petunjuknya. Nah, jadi di situ ya. Nah, jadi berdasarkan gramatika ayat tadi sudah saya sampaikan, yang dipetik itu adalah buah perbuatan yang telah diamalkan atau dilakukannya. Jadi kita ini memetik buah, artinya kita sudah pernah berbuat, sudah pernah menanam. Nah, buahnya rupanya kita ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada bayi lahir cacat. Ya. Ada orang yang hidupnya itu menderita di sepanjang kehidupannya. Dan bahkan ada yang mati ketika masih bayi atau dalam usia muda. Nah, itu memetik. Jadi ada bayi baru umur 3 bulan 4 bulan mati. Berarti dia sudah memetik buah pekertinya yang lalu. Nah, jadi itu. Nah, biasanya orang bertanya gitu loh. Loh, kalau begitu itu hidup pada waktu kapan itu kalau bayi sudah memetik itu ya. Nah, pada malam ini saya tak akan menjawab ya. Karena kita bahasnya adalah memetik buah pekerti, ya kan? Tetapi saya akan tampilkan, akan saya sampaikan ayat yang bisa kita renungkan. Ya. Sebab kalau kita misalnya bilang, oh itu kan karena kita reinkarnasi, wah nanti bingung sendiri nanti, gitu kan? Ya, kita renungkan, ya. Juga saya ambilkan ayat yang pendek, yaitu surat Yunus ayat 44. Jadi surat Yunus itu surat 10 ayat 44 itu pendek. Ya. Innallaha la yadzlimun nas syai'a walakinnan nas ya anfusahum yadzlimun. Ya, jadi sangat pendek tapi wah itu isinya benar-benar membuat kita terketuk. Jadi innallaha sesungguhnya Allah la yadzlimun nas tidak merugikan, tidak menzolimi, tidak menganiaya ya seorang manusia sedikit pun ya nasai'ah. Jadi sedikit pun Tuhan itu tidak menganiaya manusia, sedikit pun Tuhan tidak pernah membuat manusia itu menderita, sedikit pun Tuhan tidak pernah membuat manusia itu rugi hidupnya. Nah, kalau misalnya selama ini ada konsep takdir misalnya, wah itu kasihan itu yang hidupnya menderita dari kecil, sudah kecil ditinggal orang tuanya yang miskin, hidupnya menderita. Ya, padahal itu dikatakan Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Ya. Tapi diteruskan dengan ayat walakinnan nas anfusahum yadzlimun. Akan tetapi manusia itu sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi manusia itu sendiri yang berbuat zalim. Nah, kalau orang takdir Tuhan, Tuhan dijadikan kambing hitam itu. Kalau kaya nggak ingat kalau itu takdir Tuhan, tapi kalau ada orang miskin dibilangi itu takdir Tuhan. Nah, itu kalau bahasa Surabaya epeh itu gitu loh. Ya. Jadi epeh itu gini. Kalau yang enak-enak gak ngakui itu dari Tuhan. Tapi kalau nggak enak itu takdir Tuhan. Kan? Kan Tuhan dikambing hitamkan kan. Ya. Padahal Tuhan mengatakan, loh itu manusia sendiri yang membuat dirinya menderita itu.
manusia itu sendiri yang apa itu membuat celaka itu, bukan siapa-siapa. Oh, ayatnya jelas gitu loh ya. Dan ayat yang bunyinya begini ini ada 9. Hanya saya ambilkan yang pendek saja kan gitu kan, supaya mudah diingat tadi itu ya. Nah, kalau misalnya pada surat An-Nahl surat 16 ya, ayat 33 misalnya, ya ada bunyi itu tapi didahului lebih panjang dulu ya. Jadi didahului dengan kalimat yang kalau bahasa Indonesianya itu begini. Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikian itu yang telah diperbuat. Nah, lihat itu. Demikian itu yang telah diperbuat oleh orang kafir sebelum mereka. Nah, baru disambung dengan ayat, ya kan? Wa ma yadlamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan Allah tidak menganiaya mereka. Jadi orang itu kafir tersiksa itu disebut Allah tidak menganiaya mereka. Ya, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Nah, jadi di sini jelas sekali ya. Jadi akan tetapi manusia itu menganiaya dirinya sendiri. Nah, jadi itu ya. Nah, terus kalau kita tanya misalnya, tapi kenapa ya ajaran Islam selama ini kok tidak ya ustadznya atau apa itu gurunya atau kiainya kok mengajarkan bahwa kita ini merupakan produk kita melakukan perbuatan kita pada masa lalu ya. Kita kok tidak itu ya, karena sudah di brainwashing sehingga banyak hal ya di dalam Al-Quran itu yang bahkan tidak pernah diajarkan ya, tidak pernah diajarkan sama sekali ke orang yang mengaji. Dalam arti kata diajarkan, dibacakan, dipahami artinya sampai ia mangguk-mangguk mengerti ya, mengangguk-angguk mengerti. Yang ada itu adalah diambil ayat-ayat tertentu untuk mendorong orang itu menjadi Islam. Jadi diambil ayat-ayat tertentu. Atau dibaca sebagai tadarus saja. Jadi terutama misalnya malam Ramadan, sejak malam pertama ya kan ada tadarusan, membaca Al-Quran langsung dimulai ya, membaca dari Al-Fatihah diteruskan ke Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi sampai malam itu 1 juz ya kan, karena Quran itu 30 juz, jadi pas Ramadan habis khatam membaca itu. Nah, itu yang terjadi, tetapi tidak pernah tahu ya seruan, isi, petunjuk bagaimana menjadi orang Islam itu. Ada lagi yang lebih panjang lagi ya itu kan kalau Anda baca di Al-Quran itu ada gini kan, ada orang ya kan yang disapu oleh tufan, ada kena banjir, ada kena gunung meletus, ada gempa bumi dan sebagainya. Tapi itu kalau diperiksa misalnya pada surat 29 ayat 40 ya, surat 29 nanti Al-Ankabut ayat 40. Nah, di sana disambung dengan ayat disambung itu artinya masih di ayat itu, tapi sambungannya adalah wa maka Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun ya. Jadi Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Jadi orang ditimpa bencana dan sebagainya itu ya, ujung ayat itu mengatakan itu karena perbuatan mereka sendiri. Coba selama ini coba kita itu kalau ada bencana, ada kayak gempa bumi terus banyak roboh kita sedang dicobain. Kalau orang kafir itu sedang disiksa,
kalau kita sedang dicobai. Piye itu kan gitu. Ya. Jadi kalau orang kafir dikatakan sedang disiksa, kalau kita sedang Diuji. dicobai, padahal sama-sama tersiksa kalau namanya ada kitab itu. Ya. Nah, itu namanya apologi kalau di dalam bahasa ini. Jadi kita ikut tersiksa tapi kita bilang kita sedang dicobai, ya kan? Nah, itu. Padahal ayatnya mengatakan Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Nah, jadi banyak sekali ya. Nah, jadi jelas dari ayat-ayat tadi dapat disimpulkan bahwa dalam hidup ini yang kita alami ini adalah wujud buah pekerti yang kita petik. Jadi itu yang saya maksud ya. Sebenarnya jangan sekali-kali membaca Al-Qur'an itu dilompat-lompati ayatnya. Tapi kita urut, kita pahami maknanya, terus mengapa muncul ini. Nah, makanya banyak ya beberapa majelis yang ngaji pada saya ya, tidak sekedar saya ajarkan Al-Qur'an ayat bil ayat, tapi berdasarkan asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul ini penting gitu loh, daripada sekadar ayat bil ayat. Ya, ayat bil ayat akan cutel, akan tidak sambung, akan tidak bisa dimengerti kalau tidak tahu mengapa kok tiba-tiba ada itu. Nah, kalau asbabun nuzul, asalnya itu soalnya di sini. Nah, supaya tidak lupa, Tuhan tidak cukup atau tidak memberi ayat itu satu, tapi bisa 2, 3, 4, 5. Ya, seperti ini ayat ini, bahwa Allah tidak ya menganiaya manusia sedikit pun, ya, akan tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya dirinya. Ya, jadi manusia itu sendiri yang menganiaya dirinya, tidak siapa-siapa. Nah, itu ayatnya itu ada 9, ya, dengan berbagai variasi, tapi penutupnya itu selalu Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Nah, jadi di sini nanti misalnya kalau belajar, mengapa ya terus ada orang ya memahami ada kelahiran kembali gampang karena kita ayatnya sudah tahu, jadi di situ. Tapi kalau ayat yang demikian tidak tahu, susah. Di Islam nggak ada kepercayaan gini langsung begitu, ya kan? Jadi itu yang harus dipahami, ya. Nah, jadi wujud buah itu tentu saja ada yang bagus kualitasnya, ya kan? Ya, kalau kita punya pohon, kita pelihara, ya kan? Ada yang bagus kualitasnya, ada yang baik rupanya, jadi sudah berkualitas bagus, baik rupa. Jadi kalau manusia itu wongnya ganteng, kelakuannya api, nah itu kualitasnya bagus, baik rupanya, enak rasanya, ya. Ada pula buah yang busuk, sudah busuk, jelek rupa dan berguguran dari pohonnya sebelum masa pohon, ya. Jadi masih pentil pun sudah rontok. Jadi pentil itu kan kalau ini bahasa Jawa itu bisa membedakan antara pentil dan pentil, gitu loh ya. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa karena bunyinya T sama gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada pentil, ada pentil. Nah, itu berbeda makna. Jadi di situ. Nah, jadi di sini ya, yang saya maksud kalau buah itu masih kecil ya diucapkan dalam bahasa Indonesia pentil. Ya, jadi kalau masih kecil. Tapi belum sampai menunjukkan apa itu rupa buahnya, ya sudah pada rontok. Nah, manusia juga begitu. Ada yang karena memetik buah perketinya itu masih bayi, ya, sudah dimatikan istilahnya, ya. Ada yang sudah masih bayi sudah
dibuang oleh orang tuanya karena nggak sanggup memelihara dan sebagainya. Nah, itu buah-buahnya. Jadi orang tuanya punya kelakuan seperti itu menanam untuk yang akan datang, sedangkan orang tuanya melahirkan anak yang dia tidak mampu merawatnya, itu buah dari pekertinya. Jadi kehidupan yang penuh penderitaan dan bahkan tersiksa dalam ayat tadi disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Jadi kalau kita lihat ya, pada surat 29 ayat 40 ya, itu dikatakan di ayat itu ya, masing-masing kami siksa disebabkan dosanya. Nah, jadi itu. Jadi fakulla akhadna ya bidzambihi ya. Jadi masing-masing itu disiksa berdasarkan dosanya. Nah, padahal Allah tidak menganiaya mereka. Ya, Allah tidak mentakdirkan orang itu berdosa. Oleh karena tidak ditakdirkan berdosa itu, kalau ingat ayat di surat Al-Fajr ya kan, di sana pada surat 91 ya. Di sana ada yang dikatakan qad aflaha man zakkaha. Ya. Sungguh beruntung ya, orang yang mensucikan dirinya. Nah, berarti nggak ada itu takdir itu. Gitu. Ya. Jadi ia akan beruntung, ia bisa memetik buahnya dengan baik kalau ia mensucikan. Waqad qabbas man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Ya, jadi kalau kita sekarang ini mengotori diri kita, ya kita rugi yang akan datang. Kalau sekarang kita rugi karena pada zaman dulunya kita telah mengotori diri kita. Gitu loh. Jadi sederhana gitu. Jadi kita sekarang menderita karena dulunya kita melakukan hal-hal yang menganiaya diri kita sendiri. Nah, kalau orang sekarang menyadari melakukan kebaikan, maka buahnya akan dipetik di masa yang akan datang. Nah, ini jelas ayatnya itu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bahwa Tuhan tidak pernah menganiaya. Ya, kalimat bahasa Arabnya itu kan zalim. Zalim itu bahasa Indonesia itu bisa diartikan aniaya, ya kan, bisa diartikan merugikan, ya, bisa diartikan melakukan upaya yang membuat orang lain menderita, ya. Nah, itu zalim. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menganiaya, menzalimi ya seorang manusia pun, ya. Sedikit pun tidak pernah manusia dianiaya, melainkan manusia itu sendiri yang merugikan dirinya. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak mentakdirkan manusia hidup menderita. Nah, jadi mulai malam ini kita harus berprasangka baik, husnudzon kepada Allah, ya, bahwa ternyata Allah itu tidak pernah ya mentakdirkan manusia atau mencobai manusia sehingga kita itu mengalami penderitaan. Ya. Jadi itu. Jadi jelas-jelas ya di situ kalimat itu Allah. Makanya saya sering menyampaikan perbedaan kami dan aku, ya kan? Kalau kami itu sistem yang sudah ditetapkan oleh Allah di dunia ini. Jadi itu sistem, ya. Nah, makanya tadi masing-masing kami siksa. Nah, jadi bukan aku siksa. Nah, gitu loh. Ya. Jadi itu sistem, ya. Terus ingatkan ada ayat yang biasa dibaca para ustadz itu, yaitu surat Ibrahim ayat 7, ya. Mungkin di antara semuanya ini hafal karena ayatnya itu pendek. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Di situ la in syakartum. Ya.
apabila kamu bersyukur. Nah, jadi kamu itu ya semua yang diajak bicara itu, bukan hanya satu orang. Ya, kalau engkau ya itu artinya satu orang, ya. Tapi kalau kamu berarti banyak orang, ya. Jadi semua orang yang dihadapkan pada ayat itu. Apabila kamu bersyukur, lazid dan naku. Kami, nah jadi kami bukan aku. Kami akan tambah-tambah kenikmatan itu padamu. Ya, wa in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Akan tetapi kalau kamu mengingkari, nah jadi di situ wala in kafartum. Nah, inna adzabi lasadid. Ya, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Nah, jadi di situ si kami tidak berani mengatakan azab kami. Jadi azab itu azab Tuhan yang Maha Esa. Nah, mengapa kok tidak aku mengadab? Karena azab itu proses dualitas dalam kehidupan. Jadi misalnya gini, gunung ya baik kalau nggak meletus, nah, gitu loh. Ya, gunung itu baik kalau nggak meletus, ya. Jadi sejuk udaranya, ya kan, apalagi nggak ada yang gunduli kan, nggak terjadi banjir, ya, tidak terjadi longsor, ya kan. Nah, itu berarti orang yang menghuni gunung itu sedang sakartum, sedang bersyukur, ya. Maka ia atau mereka yang hidup di situ menikmati, ya, yang luar biasa anugerah Tuhan bagi orang-orang yang hidup di gunung itu. Akan tetapi ketika manusia mengingkari tatanannya, misalnya wah, sudah di gunung, gunungnya digunduli, ya kan, ya, bangun rumah tanpa ikut planologi yang baik, penataan ruang yang baik, ya, nah, akhirnya bukit-bukit itu pada berguguran, longsor, nah, sehingga terjadilah yang disebut ya, petaka atau bencana, ya kan. Nah, proses semuanya itu kan tadi dibuat oleh Tuhan, tapi yang membuat manusia ya ingkar itu kan dirinya. Nah, jadi diingatkan, loh, kalau kamu ingkar apa yang kamu pandang baik tadi itu bisa jadi azabku yang sangat pedih, gitu loh. Jadi kalau kamu itu ingkar, gitu. Ya. Jadi banyak sekali ayat di Al-Quran dari kami langsung di satu ayat itu ya banyak. Misalnya, hai Nuh, ya kan, kami akan menunjukimu, ya kan, cara membuat kapal itu. Tapi jangan seorang pun berbicara dengan aku. Nah, di satu ayat. Jadi kami akan menunjukkan kamu dalam membuat kapal itu. Tapi jangan sekali-kali kamu bertanya kepada aku. Nah, bukan bertanya kepada kami. Jadi di situ. Nah, jadi di sini kita harus paham gitu ya. Jadi gampang sebenarnya. Oh iya ya. Jadi kita ini mulai hari ini harus betul-betul apa itu istilahnya menjalankan kehidupan yang baik. Ya, apa yang masa lalu, ya itu yang kalau di dalam Strat Widatomo dikatakan ya sudah semua yang ada ini kita terima, ya kan? Karena kita ini sudah metik, konsekuensinya harus bersedia menerima ya semua yang telah kita petik itu. Akan tetapi kita juga diberi ya kewenangan untuk menanam kembali semua yang baik agar buahnya bisa kita petik pada masa yang akan datang. Nah, itu ada pepatah dalam bahasa Arab ya. Man yajro yahsud ya. Barang siapa ya menanam ya, ialah yang akan mengetam atau menuai. Nah, itu pepatah Arab. Jadi ada yang mengatakan itu hadis, bukan, itu pepatah Arab ya. Jadi man yajro yahsud.
ya, siapa yang menanam, ia yang mengetam, ia yang menuai, ya, ia yang panen. Ya. Jadi di situ. Ya. Jadi nggak mungkin ya kalau kita tidak menanam terus mengetam. Nah, peribahasa Indonesia ada, ya kan? Barang siapa menabur angin, ya kan? Ia akan menuai badai. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, di sini kita harus memahami. Ya. Nah, dalam ayat lain disebutkan bahwa Tuhan mengabulkan dan bahkan memberikan apa yang diusahakan oleh manusia. Bahkan akan diberikan ya secara sempurna. Jadi tidak dikurangi, tidak diskon. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat tadi ya kan, ayat mengatakan Tuhan tidak menzalimi seorang manusia pun, akan tetapi manusia itu sendiri yang berbuat zalim pada dirinya. Nah, itu lihat atau sekarang buka ya Al-Qur'an surat 11 ayat 15 ya. Nah, surat 11 ayat 15 ya. Nah, untuk ini karena ini pendek tapi Kang Abu bisa tampilkan di layar. Boleh. Iya. Karena ini akan saya jelaskan dan bagus itu ya. Supaya tidak salah paham. Surat 11 ayat 15. Nah, ya. Perhatikan di situ ya. Jadi di situ kan bahasa Arabnya mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha ya nuwaffi ilaihim. Ya, jadi dan seterusnya ya. Nah, itu terjemahannya bisa dibacakan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya ya, kami berikan kepada mereka balasan di dunia ini dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Jadi ayat jelas ya. Jadi di sini yang banyak orang salah memaknai ya kan. Jadi kalau sekarang ini ada orang bisa kaya raya dan sebagainya karena kehidupannya yang lalu itu ya, kehidupannya yang lalu itu di pikirannya saya nanti harus hidup ya bisa untuk menguasai ya ini gitu. Nah, jadi sekarang terwujud. Nah, kalau ayat ini dimaknai kayak yang ngaji-ngaji kita ini, wah mana ada coba itu berdoa ya Tuhan, aku jadikan kaya di dunia ini, kan nggak akan terus jadi kaya. Ya. Padahal ayat ini jelas, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya itu ya berbagai macam pernik-perniknya ya. Yang ada di dunia ini, niscaya kami berikan kepada mereka balasan di dunia dengan sempurna. Jadi akan diberikan balasannya atau imbalannya itu di dunia ini dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Coba, ya, tidak akan dirugikan. Jadi kalau itu dipahami, ya ayat itu letterlek, wah nggak bisa faktanya itu. Banyak orang miskin di dunia itu doanya kepingin kaya, nggak kaya-kaya, ya kan? Coba nggak percaya itu berdoa saja. Yang belum punya Mercy ya Tuhan, saya mulai besok diberi Mercy kan nggak akan ada itu, nggak akan ada. Apa terus Tuhan menipu? Apa Tuhan terus itu istilahnya cuma hoax ayatnya itu ya tidak gitu loh ya. Jadi ayat itu jelas barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia ya itu akan diberi apa yang dikehendakinya, apa yang dimohon itu akan diberi di dunia ini, tentunya bukan sekarang, setelah dilahirkan
kembali gitu loh. Makanya tadi saya katakan kalau yang diajarkan dilahirkan lebih dulu podo bingung, wah itu ajaran reinkarnasi, nggak ada itu dia agama Islam gitu. Tapi kalau sudah kena ayat ini orang nggak bisa apa itu menolak, mengingkari, ya kan? Karena jelas itu Tuhan akan memberi kok. Jadi kalau sekarang itu ada apa itu pemilik Sinarmas yang kaya raya itu, wah dulunya itu kepengen itu hidup. Sekarang dalam kehidupan ini ya dapat yang sesuai yang diminta pada waktu dulu. Nah karena beliau sudah wafat ya tergantung sekarang hidupnya sekarang apa bisa nanti hidup itu. Ya. Nah jadi kalau ayat ini diteruskan misalnya pada ayat 16-nya itu disebutkan akan tetapi mereka tidak akan memperoleh kehidupan akhirat. Loh, coba. Ya. Apa artinya itu? Nah, kalau yang apa ini ayat 16-nya ya kan kita nah, ya kan? Jadi itulah orang-orang yang tidak memperolehnya kehidupan di akhirat. Maksud akhir itu masa depan. Jadi artinya kalau sekarang dia bisa dapat karena doanya yang lalu, nah, itu habis. Nantinya akan hidup lagi jadi orang gembelan, jadi begitu. Ya, makanya dikatakan di situ ilanar, ya kehidupannya hanya penderitaan. Ya, wakabito ma sonau dan lenyap. Ya, apa yang pernah diusahakannya itu. Nah, jadi jelas, ya. Akhirnya sia-sia, gitu loh. Jadi ayat ini sebenarnya emak buat kita, ya. Jadi makanya jangan iri kan kalau sekarang ini ada orang bisa kaya raya ya berarti sekarang lagi diberi oleh Tuhan sesuai tadi yang 15 diberi tidak dikurangi sedikit pun Tuhan tidak merugikan ya akan tetapi sekarang ketika dia sudah menerima ya kan bagaimana dia menggunakan kalau dia hanya gunakan untuk istilahnya itu euforia di dunia ini, ya yang akan datang tidak dapat apa-apa. Jadi nanti kalau ditanya, kemarin tak pernah harta samono itu buat apa? Waduh, sudah apa enak-enak. Ya itu kan sudah dibuat enak-enak ya. Terus gak ada lagi ongkosnya untuk sekarang bisa yang enak gitu loh. Nah kita sekarang disuruh banyak berperilaku baik. Perilaku baik itu ya punya apa ya istilahnya nilai yang tidak segampang orang yang mencuri, mengitu dan sebagainya, ya kan? Tapi hasil dari perilaku baik yang sekarang ini misalnya, ya bisa dinikmati dengan penuh kebahagiaan. Nah, tapi punya deposito untuk yang akan datang, gitu loh. Makanya di kita sekarang ini suruh iman dan amal soleh, ya. Jadi tidak berarti orang amal soleh itu tidak bisa kaya, tidak. Tapi kekayaannya harus diperoleh oleh keamal solehannya yang disertai keimanan, bukan diperoleh karena kekuasaan yang dimilikinya. Itu supaya punya deposito agar pada masa yang akan datang bisa lahir dalam ya kenikmatan, kebahagiaan yang lebih baik. Ya. Nah itu. Nah, kemudian kita juga bisa, ya ini supaya saya nanti memang memberikan supaya banyak bertanya. Jadi biasanya saya habiskan, kali ini tidak akan saya berikan banyak Anda ini. Jadi mudah-mudahan 5 menit lagi atau 10 menit ini sudah selesai dan Anda bisa banyak bertanya. Ya. Oke. Nah, kita lihat surat Al-Isra ayat 18 ya. Nah, itu bisa Kang Abu menampilkan ya. Nah, di situ ya dikatakan barang siapa menghendaki kehidupan sekarang. Ya, sekali lagi ya, menghendaki kehidupan sekarang artinya kehidupan duniawi. Ini mempertegas surat 11 ayat 15 tadi. Maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, ya. Dan kami tentukan baginya, nah neraka jahanam di situ dikatakan
ya, wajalna lahu jahannam, ya, artinya nanti gitu loh, nanti dia tidak dapat, ya, nanti akan jahanam yang dia dapat, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir, ya. Jadi di situ dikatakan, ya kan, yaslanaha, ya, jadi di situ itu artinya memasukinya madmuma madkhuro, jadi akan tercela dan terusir, ya. Nah, dilanjutkan dengan ayat 19-nya, ya. Nah, kita supaya bisa membandingkan tadi gitu ya. Nah, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, akhirat itu bahasa Arab, supaya jangan terlalu berasumsi yang macam-macam, ngarang-ngarang ya. Akhirat itu bahasa Arab. Artinya sederhananya itu ya yang akan datang, gitu loh. Jadi kalau akhirat itu kan dari kata akhir, ya. Nah, ini sudah terakhir, ini sudah yang habis. Nah, akhiroh, ya kan, menggunakan tak marbuto, ya, itu artinya keadaan yang akan datang, ya, atau yang akan datang, masa yang akan datang. Nah, jadi sederhana, jadi itu sama dengan gini kalau bahasa Indonesia semua, ya, di bahasa Indonesia kan. Barang siapa yang menghendaki kehidupan yang akan datang, jadi lawannya yang 18 tadi, kehidupan yang sekarang gitu loh ya. Nah, jadi kan terjemahkannya seharusnya gitu. Kalau tadi kan sekarang, ya kan, terus baru di dalam kurung oleh penerjemah duniawi, ya. Nah, sekarang pun karena tadi sekarang itu bahasa Indonesia, ya akhiratnya harus bahasa Indonesia. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan yang akan datang, ya kan, dan berusaha ke arah itu. Jadi berusaha, artinya, aku mau yang akan datang itu lebih baik ya. Itu disebut berusaha ke arah itu, bukan menyimpang kemana-mana. Ya. Jadi itu namanya menghendaki kehidupan yang akan datang, bukan sekedar cita-cita, bukan sekedar keinginan, ya kan, tetapi betul-betul ada kehendak kuat. Jadi itu makanya menggunakan kata ya aroda. Jadi artinya itu punya kehendak kuat terhadap kehidupan yang akan datang. Ya, jadi kehidupan yang akan datang. Ya di situ tidak ada kata hidup, langsung al-akhirah. Artinya kehidupan yang akan datang. Wasya'alaha, ya, dan berusaha ke arah itu, jadi artinya menuju yang akan datang itu. Nah, dengan sungguh-sungguh, nah jadi itu kan. Jadi dengan sungguh-sungguh, karena di situ itu ada kalimat kalau di dalam gramatika bahasa Arab itu gini. Apabila terjadi perulangan kata, ya kan, sya'a dan sa'ya itu perulangan, ya. Jadi wasya'alaha sa'yaha. Jadi artinya itu dia berusaha sungguh-sungguh ke arah itu. Ya. Nah, kalau penerjemah itu ngikuti urutannya jadi menjadi nggak enak kan, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya ya, ia berusaha sungguh-sungguh ke arah itu, wahwa mukmin, dan dia tetap sebagai orang yang mukmin, orang yang tetap beriman, tidak pernah keluar dari imannya. Ya. Nah, faulaika, ya. Jadi di situ kan dikatakan faulaika kana sa'yahum maskuro. Ya, jadi mereka itu akan dibalasi, ya, usahanya dengan baik, ya. Jadi kata-kata maskuro itu disyukuri. Jadi artinya Tuhan itu mensyukuri, ya. Nah, jadi sa'yaha itu wasya'alaha sa'yaha itu punya arti. Nah, punya arti ya usaha sungguh-sungguh itu ya orang yang beramal soleh itu. Nah, itu cuma kalimat dengan lain, istilah lain. Ya, jadi ini harus kita pahami.
Seru ya, luar biasa malam hari ini. Banyak hal-hal yang penajaman dan pendalamannya jadi lebih clear gitu. Luar biasa. Terima kasih Pak Kojim dan teman-teman. Seperti biasa kita persiapan untuk berdialog yang ada di Instagram Live maupun yang di YouTube maupun yang di Zoom. Silahkan persiapkan lewat chatnya atau lewat raise hand. Oke Pak Kojim, tadi saya tergelitik untuk jadi bertanya gitu ya tentang konteks yang namanya kiamat Pak Kojim. Sebetulnya kan kiamat ini kan paradigma umum itu kan hancur, lebur, dan lain-lain gitu ya kira-kira. Padahal di Quran sendiri kalau kita bicara kiamat, al-haqqah artinya kiamat, waqiah artinya kiamat, qiyamah juga artinya kiamat. Nah, sebetulnya secara esensial yang bisa kita terapkan, yang bisa kita sadari, yang bisa kita maknai per sekarang ini, kiamat itu apa sih Pak Kojim? Silakan. Oh ya, gini. Jadi kalau kita itu rajin membaca Al-Quran, rajin loh ya, artinya rajin itu nggak ada yang kelewatan. Masalahnya kan orang ini banyak yang membaca kelewatan, ya kan? Ya misalnya di surat Al-Hajj ya ayat 1, ya kan? Surat 22 ayat 1 kan di situ dikatakan bahwa ketika terjadi saat itu kan diartikan kiamat juga, kiamat. Ya kan? Iya, betul. Ya, maka kamu melihat. Jadi ada orang yang mabuk, ya kan, ada orang yang itu. Jadi artinya pada saat itu kalau kiamat itu diartikan hancur, ya nggak ada kamu melihat. Ya. Kan semuanya pada hancur dulu, ya. Nah, di situ kan dikatakan pingsanlah semua yang di langit dan yang di bumi kecuali. Loh, jadi masih ada kecualinya, jadinya gitu loh. Ya, jadi kalau hancur ya nggak ada yang tahu, melihat dan sebagainya. Ya. Jadi kita harus kembalikan ke kata asalnya, yaitu dari kata koma yakumu qiyam. Ya, jadi koma itu artinya bangkit, berdiri. Ya. Nah, qiyam ya artinya qiyam itu bangun, artinya gitu. Ya. Ya, jadi makanya ya kan. Ketika kita itu bangun tidur pun dianggap dalam doa ya, dianggap kita itu dihidupkan dari mati. Ya. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya. Nah, jadi segala puji bagi Allah. Ya. Ya. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Ya, jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, ya. Wa ilaihi nusyur. Nah, itu adalah suatu suatu konfirmasi pada diri sendiri, afirmasi bukan konfirmasi, afirmasi bahwa kepada Tuhan kami itu kembali. Nah, jadi di situ. Nah, jadi sebenarnya kata kiamat itu ya maknanya adalah bangkitnya kesadaran kita. Yes. Jadi itu. Nah, apa tidak ada bumi itu hancur? Ya ada nanti. Bumi itu makhluk, ya kan? Bintang, matahari, ya, planet-planet lain termasuk bumi, suatu hari ya punah. Itu kan makhluk, ya. Jadi makhluk itu punya umur, itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya, ajali musamma. Dan kami telah menciptakan langit dan bumi sampai waktu tertentu. Nah, jadi itu. Nah, nggak ada urusannya itu dengan orang kiamat itu ya. Boleh jadi gitu loh ya. Bumi ini belum hancur, tapi manusianya punah. Misalnya, ya kan, misalnya gini, karena rusak yang namanya atmosfer itu, jadi yang namanya ozonnya itu hancur, ya, karena perilaku manusia, maka matahari yang sinarnya sangat panas itu akhirnya membuat ya, semua makhluk hidup di permukaan bumi akan mati. Nah, ada contohnya, ada lah, Venus, Merkurius itu sudah nggak bisa ditempati manusia. Dulunya ya bisa,
Tapi sekarang kan kayak Merkurius itu sudah 600-an derajat Celcius panasnya, ya. Nah, Venus itu sekitar 200-an derajat Celcius. Jadi itu terus-menerus, ya. Nanti bumi juga begitu. Nah, kalau manusia itu sudah bangkit kesadarannya, ya kan, kemana kalau seandainya buminya itu tidak bisa ditempati karena itu tadi kan ozonnya rusak tadi, ozonnya jebol tadi. Loh, yang hidup ini kan ini cuma ragawi. Ragawi itu wadah. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa, ya, kabeh mau tinakdir arupa wadalan isi. Nah, diri kita sejati itu isi. Nah, ini kita ini wadah. Wadah ya, kalau buminya nggak bisa dipakai dengan wadah itu ditinggalkan. Tapi hidup kan akan terus bisa diberi tempat yang lain yang sesuai dengan wadahnya. Jadi di situ. Dari ini yang harus bisa dipahami dengan baik gitu ya. Jadi makanya kalau di Jawa itu ada ajaran akan bangkitnya kesadaran manusia ya. Jadi putaran waktu itu dibagi 4. Yang pertama itu adalah Kertabumi, Kertayuga, ya, mohon maaf, Kertayuga. Saya ingat Raja Majapahit Kertabumi, Kertayuga. Ya. Nah itu lamanya 8.400 tahun. Jadi disebut Kertayuga karena di situ manusianya benar-benar hidup di dalam kemakmuran, benar-benar hidup di dalam kesadaran. Nah, sehingga kesadarannya disebut kesadaran spiritual instinct. Jadi di situ. Bukan spiritual instinct, tapi rasio spiritual. Rasio spiritual. Terus nanti ya kayak musim aja kan. Habis musim hujan terus ngalami musim marengan. Marengan itu menuju panas kan gitu kan. Nah ini juga gitu, habis itu Dwapara Yuga, Treta Yuga ya. Nah itu sudah kurang kemakmurannya, manusia mulai ya males-males menikmati, tapi masih enak gitu ya. Makanya itu yang disebut spiritual instinct. Jadi kalau Kerta Yuga itu rasio spiritual, nah kalau Treta Yuga itu spiritual instinct. Nah, karena lama 8.400 tahun juga lamanya, lama ya kan nggak adaptasi dengan ininya itu. Makanya terus emosi manusia itu di Dwapara Yuga. Jadi Dwapara Yuga itu insting emosi untuk kerjanya. Setelah 8.400 tahun berjalan, nah muncullah Kali Yuga, zaman karya ya tinggal buruknya. Nah, kita ini adalah di masa Kali Yuga yang terakhir. Jadi dari 8.400 tahun itu sejak lahirnya Adam, jadi Adam itu Kali Yuga. Makanya Adam dijadikan khalifah, maksudnya supaya bisa memimpin orang kan gitu kan. Ya. Ya, karena kondisinya buruk, jadi Adam pun kegoda. Ya kan. Nah, kita ini ya kalau berdasarkan perhitungan dari Praniti Radia dan Parama Yoga, Adam itu sebagai khalifah itu, jadi kita tidak berkaitan umur, tapi fungsinya ya sebagai khalifah itu tahun 6123 sebelum Masehi. Ya, 6123. Nah, dapat dibayangkan untuk mencapai 8.400 tahun, tinggal 250 tahun lagi itu Kertayuga lagi, jadi di situ. Nah, jadi selama berarti chaos ini bentar lagi selesai ya, Pak Kojem ya? Oh iya, nah sekarang itu namanya zaman Kalasuba. Kalasuba itu gembira, tetapi sayangnya gembira kita itu gembira dalam bentuk euforia. Nah itu beda. Ya, sebenarnya kalau gembiranya itu, wah ya kita ini
ketika Orba itu terus kita Pak Harto bisa membawa alam demokrasinya menjadi baik, itu gembira, ya kan? Tapi terus karena terjadi pergolakan, jadi akhirnya gembiranya berupa euforia. Nah, namanya euforia itu ya kita tahu sendiri di mana-mana kalau euforia itu ya kayak begini ini gitu loh. Ya. Jadi itu kita harus bisa pahami dengan baik. Itu tinggal 50 tahun lagi masuk Sumbaga. Sumbaga itu masyhur. Jadi kita akan memasuki ya masyhur. Itu kurang berapa itu? Nah, kurang kira-kira 50 tahun lagi. Ya. Kalau dikasih umur ya berarti umur panjang itu. Seperti saya ini sekarang 68 kan. Jadi kalau 50 tahun lagi masih dikasih hidup berarti umur. Tapi orang beriman itu bukan masalahnya umur panjang atau pendek. Tapi ketika diberi hidup, tetap diberi kesehatan, tetap diberi pemikiran yang jernih. Itu loh. Jadi ya gak ada gunanya kan. Umur panjang tapi pekun. Betul. Oke, Pak Kojim, terima kasih banyak. Panjang tapi aduh boyok sakit, kaki sakit ya. Begitu loh ya. Oke. Makanya selalu mintalah, berdoalah, selalu diberi kesehatan. Gitu loh. Jangan sekedar minta umur panjang, nanti umur panjang pikun nggak sehat ya. Menyengsarakan anak putu itu. Oke, terima kasih Pak Kojim, terima kasih. Yeah. Oke, kita terhubung dengan Ibu Anca, silakan Bu Anca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Kozim, Yeah. orang-orang yang beragama Islam tetapi LGBT banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah ibadahnya dan kebaikan pekertinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Nah, repotnya itu saya bukan Allah ya. Waduh, kalau saya ngeklaim bisa dan tidak kan, nah, saya sama dengan apa itu memangkas haknya Allah itu. Nah, tapi saya hanya bisa menerangkan begini. Kan di Al-Quran dikatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Nah, itu Al-Quran. Jadi kalau orang berbuat baik gitu loh ya. Jadi berbuat kebajikan ya. Tuhan akan memberikan imbalannya meskipun cuma sebesar debu. Zara itu bahasa Arab, artinya itu sebenarnya sesuatu yang kecil ya, makanya dulu itu menjelaskan sebesar debu. Sekarang ada yang nulis terjemahannya sebesar atom. Jadi itu ya. Intinya Tuhan tidak akan membuang cuma-cuma ya. Orang apapun kalau perbuatannya baik, yang baik akan ditimbang. Ya, begitu pula yang jelek ya akan ditimbang. Makanya nggak ada konsep itu konsep dongeng sebenarnya. Kalau orang ya ditimbang baiknya lebih banyak daripada jeleknya, terus timbangannya jomplang ke arah surga. Tapi kalau keburukannya lebih berat dari kebaikannya, jomplangnya ke arah neraka. Itu di Al-Quran nggak ada, tapi orang Islam percaya yang itu. Ya. Padahal Al-Quran sekecil apapun orang berbuat keburukan akan dirasakan, nah gitu loh. Berbuat baik sekecil apapun dirasakan, berbuat jelek sekecil apapun dirasakan. Nah, dan kita nggak boleh menghakimi itu gini, boleh jadi yang LGBT nanti ya menjelang meninggal, ya kan, waduh dia terus tobat terus kan itu. Jadi ayat Al-Quran dipegang aja. Siapa berbuat baik, Tuhan akan mengganjar. Siapa berbuat buruk, Tuhan akan memberikan balasan untuk yang buruk itu. Nah, ini yang paling bagus. Terus doakan kalau ada yang LGBT, mudah-mudahan ya cepat sadar sehingga jadi orang baik-baik dan akhirnya pengaruhnya baik bagi lingkungan. Gitu ajaran agama Islam itu ngajarkannya. Jadi nggak boleh waduh itu masuk neraka
nggak boleh begitu gitu loh. Ya. Oke, Pak Jim, mantap. Terima kasih Pak Jim, luar biasa. Terima kasih. Mas Tunet, silakan. Boleh di-unmute. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Ya, terima kasih nih diberikan kesempatan bertanya ya. Ya. Saya mau bertanya nih soalnya apa? Susah nyari apa datanya gitu. Mengenai ini Pak Jim, kan ada menurut saya ada tiga level lah kalau pakai kebudayaan Jawa itu. Ada yang namanya itu Ngorogo Sukmo, terus Sukmo Muntarogo, sama itu satu lagi itu Mukso. Kalau misalnya Ngorogo Sukmo ya udah lumayan banyak lah taunya gitu, meskipun ya cuma secara garis besarnya aja. Terus kalau Sukmo Muntarogo itu sedikit banget, apalagi Mukso. Nah, tapi saya pikir ada hal yang mirip-mirip dengan Al-Quran, yaitu kurang lebihnya ada ayat yang mengatakan orang yang syahid itu jangan dipikir dia meninggal, sesungguhnya dia hidup di sisi Allah. Itu kan mirip-mirip seperti Mukso itu kira-kira. Itu penjelasannya gimana tuh Pak Ahmad Jim? Oke. Terima kasih Mas Abu. Oke, thank you Mas Tunet. Terima kasih banyak. Oke, Pak Kojim, jadi ini Ya, kaitannya terima sama kasih. Jadi begini. Sukma nih, silakan. Ya, kalau Ngorogo Sukmo itu orangnya hidup, ya, tetapi ia bisa mengeluarkan ya sukmanya atau jiwanya dari tubuhnya, ya, dalam kendali hidupnya. Jadi artinya, ya, kalau kita merujuk pada surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar itu surat 39 ayat 42. Nah, di sana dikatakan bahwa ya jiwa manusia itu bisa keluar dari tubuhnya, ya, dalam genggaman Tuhan, istilahnya itu dalam genggaman dalam sistem Tuhan, bukan genggaman Tuhan punya tangan tapi genggam ini, bukan, ya, dan dikembalikan ke raganya ketika bangunnya. Nah, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, ia sudah ada di genggaman Tuhan tapi tidak dikembalikan ke raganya karena ia mati. Ya, jadi di situ, ya. Jadi istilahnya mati itu karena jiwa sudah terputus sama badan lahiriah ini. Nah, sedangkan kalau orang tidur itu bisa bermimpi kemana-mana, ya, itu memang keluar tapi di luar dari kesadaran aktifnya. Nah, kalau Ngorogo Sukma itu mengeluarkan jiwa tapi dalam kesadaran aktifnya. Nah, sebenarnya belajar Ngorogo Sukmo itu tidak sukar, sangat mudah gitu loh. Tetapi di dalam buku Seksili Jenar yang makna kematian saya sudah jelaskan, tapi jangan kita menggunakan energi kita untuk sesuatu yang merugikan kita. Nah, jadi kita itu Ngorogo Sukmo itu mengendalikan jiwa itu energi, gitu loh. Nah, kalau energi itu sudah dipakai untuk lain-lain, kan ada jatah. Jatah ini ya yang mestinya bisa dipakai untuk berbuat kebaikan jadi nggak bisa. Orang itu bisa, kenapa sih ada orang bisa menghindari perbuatan buruk? Karena energi baiknya itu, energinya bukan energi baiknya. Ya, energi itu nggak ada negatif, nggak ada positif, energi. Energinya itu berkelebihan. Ya, karena energinya itu berkelebihan, maka bisa untuk menahan diri dari perbuatan jahat, ya kan? Itu tadi, ada meskipun orang itu miskin tapi sebenarnya energinya baik. Energinya itu banyak gitu loh ya. Sehingga bisa mengendalikan dirinya untuk tidak minta-minta, tidak menjadi pengemis, ya. Yang sehingga seperti di dalam hadis Nabi,
ya mencari kayu bakar lebih baik daripada minta-minta, atau tangan yang di atas ya lebih baik dari tangan yang di bawah. Jadi itu Morogosukmo itu energi itu. Lihat saja orang yang membiasakan Morogosukmo. Biasanya dia tidak terlalu bisa berbuat dengan ceria, cerah, karena banyak terpakai gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau di bahasa Jawa itu ngelidik itu sama dengan ngelidis ya. Jadi karena bisa Morogosukmo, jadi kadang-kadang nggak ke sana ke sini yang sebenarnya juga tidak ada gunanya gitu loh. Itu sama dengan kita punya mobil, kita berkendara ke sana ke sini ya sama seperti itu, hanya ini jiwanya yang disuruh ke sana ke sini oleh si diri gitu loh ya. Jadi masih diikat kan. Jadi waktunya pulang ketika dia sudah cukup ya pulang segera. Morogosukmo itu kalau pulang nggak pakai gini, nggak pakai seperti jalan begitu dia menetapkan dirinya pulang ya sudah masuk gitu ya. Nah sebenarnya masalah kematian ya itu sebagai realitas sosial itu beda-beda ya. Jadi misalnya di Jawa itu saya tulis di buku Weda Sasangka itu tulisan dari realitas yang ada ya, yang ada itu ya ada orang yang cerita, ada orang yang alami ya. Nah di situ saya tuliskan ada mati biasa ya, mati biasa itu ya orang mati itu ya. Terus ada mati ninggal dingkle ya kan. Ya di situ ninggal dingkle itu apa? Dia ya kan ketika terlihat mati ya, tetapi setelah dikubur sebenarnya yang dikubur itu ya hanya kainnya, sarungnya atau pakaiannya. Dia sendiri sudah pergi ke tempat lain ya. Jadi seperti itu ya. Dan cerita begini ini bukan dari 1-2 orang, banyak orang ya. Itu ninggal dingkle ya. Jadi saya diceritai mertua sendiri. Jadi mertua saya itu ketika di pesantrennya di Jawa ya kan, itu menjadi santri di Pondok Lirboyo, yaitu tahun sebelum merdeka. Nah, saya belum ada itu. Saya belum ada itu mertua ketika mondok pesantren di Lirboyo itu ya. Nah, tapi karena saya jadi menantunya kan diceritakan ya. Jadi pengalamannya ketika ada di pesantren Lirboyo itu gitu. Suatu hari gitu ya. Ada pemberitahuan ya dari istilahnya itu bidang pendidikan bahwa kiainya yang disebut di situ kiai pimpinannya itu ya di situ itu meninggal dunia. Nah, jadi ya sudah normal, semua santri itu pada merawat jenazahnya itu ya dimandikan ya ini ya itu semuanya normal ya. Terus dikafani gitu kan. Nah begitu dikafani langsung ada salah satu santri ya, ini kata mertua yang pada waktu itu memang sedang melihat jenazah itu, ada salah satu santri yang langsung menegur, ini apa-apaan gitu. Loh, Pak Yai ini sedang wafat apa-apaan gitu. Katanya siapa wafat? Aku melihat kok Kiai itu nggak wafat kok gitu. Wah, dikatakan kamu itu gila, mau jelas itu wafat gitu kok nggak wafat gitu. Terus, saya mau cari parang gitu. Terus yang lain buat apa kamu? Kamu tahu sendiri gitu. Jadi parang untuk memecah bambu itu nanti untuk nutupian itu kalau sudah dikubur itu sudah dimakamkan itu kan ditutupi bilah-bilah bambu terus ditutupi tanah gitu.
langsung parangnya itu ditebaskan kepada yang rupa jenazah tadi. Semuanya terkejut, apa wong ini cuma gedebok, cuma pisang ini, gedebok pisang. Jadi betul-betul berupa gedebok pisang. Jadi gitu. Nah terus semua tanya, kamu kok ngerti anu? Bukan, saya ini istilahnya dapat karomah lah dari Tuhan, sehingga bisa melihat yang tidak kamu lihat. Saya lihat itu Pak Yai itu pergi, ya, jadi pergi naik kereta emas. Ya, saya nggak tahu kemana perginya, tapi pergi naik kereta emas meninggalkan kita. Nah, jadi itu ya akhirnya semua bubar. Ternyata cuma pisang yang dia. Ya. Nah itu mati ninggal dingklik, ya itu. Nah saya juga diceritai orang yang menjadi pelaku, ya. Menjadi pelaku itu cerita pada saya. Saya ini kan pada waktu sebelum perang kemerdekaan, artinya sebelum merdeka itu membela orang di Batavia ini, di Betawi ini untuk memusuhi Belanda. Karena saya dianggap sakti, jadi banyak Belanda itu terbunuh tapi tanpa bisa menangkap saya, gitu loh. Nah ini orangnya cerita kepada saya pribadi, loh. Kemudian tapi saya nggak perlu menyebutkan namanya siapa. Ya. Kemudian Belanda pinter, orang-orang yang ngikuti saya, yang saya pimpin itu pada ditangkapi, terus disiksa. Jadi, waduh, saya nggak tega ini. Belanda nggak bisa nangkap saya, tapi orang-orang yang menyerang bareng-bareng saya ditangkapi. Ayo, kamu tunjukkan di mana tempatmu, dan sebagainya. Ya, nah, karena ada rasa kasihan itu, ya, baju saya sama celana, ya, itu dibuang di dekat orang Belanda lewat. Nah, jadi di situ. Tadi dia hanya pakai istilahnya, kalau bahasa dulu itu kancut, itu hanya pakai kancut. Ya. Jadi dia lepas baju dan celananya, jadi rupa dirinya. Wah, dirinya sendiri kancutan lari supaya nggak ketangkap. Wah, diberondong peluru itu ini. Ya kelihatan mati. Ya, tapi dia nggak apa-apa, nanti kan dikubur yang cuma kain aja. Dia bolong-bolong tapi kain aja, nggak apa-apa. Nah, jadi itu banyak realitas seperti itu mati ninggal dingklik, ya kan. Terus ada mati mapak. Nah ini juga banyak kejadian di Jawa ini, ya. Ya. Mapak itu begini, ada seseorang sudah mati, tetapi setelah dikuburkan ini kan ada selamatan ya, macam-macam selamatan. Nah, orang yang mati ini anjang sana atau bermain-main mencari teman dekatnya. Nah, teman dekatnya disalami ini gitu kan. Nah, karena dia itu tahu bahwa teman dekatnya ini akan diundang hari ke-40-nya. Nah, dia karena itu tadi kan mati cuma badannya, tetapi sebenarnya dia tidak mati gitu kan. Nah, jadi betul 2 hari kemudian dapat undangan dari keluarganya, ya kan. Gimana sih wong 2 hari yang lalu itu lo ngobrol sama saya, kok ini diberitahu sudah 40 harinya. Nah, ketika sudah dinyatakan 2 hari yang lalu bertemu saya ini 40 harinya, dia langsung hidup dan meninggalkan tempat yang dikuburkan itu. Jadi nanti yang dikuburannya ya tinggal kain anunya saja, kain kafannya saja, dianya nggak ada. Nah dia pergi, ya kan? Nah, dia pergi, ya kan? Dia gampang untuk sementara untuk mencari, misalnya kain-kain lusuh atau kadang-kadang supaya kelihatan orang gila. Tapi kalau orang jauh kan nggak diketahui. Waduh, saya tadi pakaian saya
lagi dibegal di sana atau apa sehingga saya telanjang maupun dikasih nah, sudah nanti dia bisa hidup di tempat lain tadi yang tidak dikenali lagi oleh saudara-saudaranya. Ada mati mupus, ya. Mupus itu ya kelihatan mati, tetapi terus berapa hari kemudian, ya, dia sudah hidup. Pupus, saya tahu kan pupus daun itu, dia kelihatan jadi anak muda kembali, tapi di tempat lain. Terus ngenger, ya, ngenger itu ikut orang. Ya. Saya mohon karena dari keluarga yang tidak saya ketahui, jadi mohon saya boleh untuk ikut di sini. Nah, sudah akhirnya ikut orang itu. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk mati yang ternyata macam-macam ya Pak Koji. Oh iya, macam-macam. Realitasnya luar biasa ya. Luar biasa. Ada mati manitis, ya kan? Jadi mati, tetapi dia dengan segenap tadi jiwanya tadi langsung mau masuk ke jasad baru. Nah, jasad baru itu boleh masih bayi atau sudah kanak-kanak, ya, atau bahkan kadang-kadang sudah dewasa, ya, itu menitis namanya. Jadi cirinya gampang orang ketitisan itu, ya. Nah, bahwa orang yang ketitisan itu semula tidak kelihatan pinter misalnya, terus dia sekarang menjadi pinter padahal nggak belajar dan sebagainya, dan menitis itu akan menyatu sampai ajalnya, sampai akhir hayatnya. Nah, itu bedanya dengan kerasukan atau kerawuhan, itu bedanya. Ya. Kalau kerawuhan dia bisa menjadi sementara jadi dukun pinter dan sebagainya, tapi temporary ya. Iya, berapa bulan mungkin atau hari minggu sudah hilang lagi, ya, itu menitis. Nah, menitis juga dibicarakan di Serat Centini. Ya, terus ada menetes, ya. Nah, yang menetes ini kalau Anda mau baca bukunya bukunya Michael Newton, ya, yang judulnya itu Destiny of Soul, ya. Ya, nah, di situ itu ada menetes. Jadi menetes itu gini, dia begitu hidup itu mecah, ya kan. Nah, itu namanya misah jiwa. Jadi satu jiwa dilahirkan sebagai manusia, satu jiwa dilahirkan di tempat yang lain. Sehingga kadang-kadang kita ada bertemu orang yang kelakuannya itu persis sama dan sebagainya. Nah, itu setelah diselidiki, kalau kita baca di bukunya Michael Newton, baca bukunya yang Many Life Many Masters itu, ya itu kan bisa ternyata di sana di sini dia satu jiwa, ya kan? Tapi memisah. Nah, di Jawa itu namanya netes. Netes itu orang lahir biasa, kalau netes itu bisa misah, ya. Nah, netes itu bisa begini. Misalnya saya Kojim ini netes misalnya, ya. Saya di sini ada, tapi di alam gaib ada. Ya. Nah, yang antara yang di alam gaib dengan yang di sini ini ya selalu kontak, saling jaga saja. Nah, kenapa kok tidak jadi satu saja? Ya itu kan jiwa itu kan siapa tahu kemauannya kan macam-macam. Karena yang netes itu artinya orang yang tidak merasa mampu bisa berbuat baik kalau 100% jiwanya itu dilahirkan di dunia ini. Jadi dia perlu dari sebagian di sana, sebagian di sana. Nah, ini ada kasus dibaca di buku itu tadi, Michael Newton, Destiny of Soul itu. Michael Newton itu punya buku, ada Journey of Soul, ada Destiny of Soul, ya kan? Nah, karena saya banyak pengalaman di Jawa, jadi dengan baca itu, kok ikodo ini. Sama nyambung ya, betul. Iya, saya nggak jadi heran karena di buku-buku Jawa ada gitu loh. Nah, di situ ada seorang
perempuan dari dari Amerika yang sedang tertarik mau membeli rumah di Inggris. Ya. Nah, begitu rumah di Inggris itu, padahal itu dijual tapi dititipkan penjaga, gitu loh, penjaga yang untuk jual, gitu loh. Itu pingsan dan kaget dan pingsan karena apa? Orang yang mau membeli itu, ya kan, ternyata orang yang katanya hidupnya itu ya rupanya sama persis gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa ini dijual, orangnya kan meninggal gitu, ya kan, nah, sama persis, jadi dia kaget. Jadi itu juga bangsanya netes gitu loh. Jadi banyak kasus-kasus di tampaknya Pak Kojim kita harus bahas satu sesi sendiri nih tentang macam-macam kematian Pak Kojim. Ini seru nih. Kalau moksa itu mati tapi meninggalkan, melenyapkan tubuh secara total. Ya, jadi itu tidak sama dengan dibakar. Kalau dibakar itu tetap punya sisa abu dan sebagainya. Kalau ini total lenyap. Ya, jadi Oke. Nah, begitu. Sedikit lagi Pak Kojim, terakhir ya mungkin, ini mohon maaf, ini pertanyaan banyak, yang resen banyak, tapi udah jam 9 lebih, jadi mungkin tidak bisa dibacakan dan tidak bisa bertanya. Tapi ini terakhir sedikit aja Pak Kojim untuk meminta satu penjelasan gitu. Di budaya Jawa, di ajaran Jawa, ada konsep reinkarnasi tadi nggak sih Pak Kojim? Dalam tanda petik kan kalau tadi di Islam itu kan agak sensitif gitu ya. Di Islam tuh agak jarang lah diceritain gitu. Nah, kalau di Jawa gimana sih Pak Kojim? Silahkan. Ya, di Jawa itu kan gini, jadi manusia itu disebut ada tumimbalake. Nah, karena tumimbal itu kan ditimbali, dipanggil. Ya, jadi bahasanya itu gitu, dipanggil untuk lahir kembali, makanya disebut tumimbalake. Nah, ketika orang itu dilahirkan kembali, maka ia harus berusaha ya mencari sesuatu untuk kebaikan dirinya. Nah, itulah yang kita secara terpisah kemarin urip mung mampir ngombe. Iya. Nah, ketika sudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan, buahnya akan dipetik pada tumimbalair berikutnya. Jadi kalau di Jawa nggak ada masalah. Tapi dari ayat Al-Quran orang nggak bisa membantah surat 11 ayat 15 itu. Karena itu jelas. Ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia pasti dikabulkan kok. Jadi itu. Makanya ayat seperti itu nggak ada yang mau baca. Gitu loh. Cenderung dihindari. Gitu. Oke Pak Koji, mudah-mudahan next pertemuan kita bisa membahas macam-macam kematian, tampaknya seru banget nih untuk memahami. Oke teman-teman, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Pak Koji malam hari ini. Mind blowing ya, kita banyak banget dapat, banyak banget pengetahuan dan kesadaran-kesadaran yang luar biasa. Seperti biasa Pak Koji, final statement silakan. Iya. Ya, saudara-saudara semuanya, jadi dalam belajar ya kan kita tetap harus membuka pikiran kita seluas-luasnya, melapangkan hati kita selapang-lapangnya agar ilmu yang diberikan itu bisa kita terima dan tidak serta-merta karena nggak cocok kita tolak. Ya, karena menolak sesuatu itulah yang membuat kebodohan kita berkelanjutan. Jadi kita harus siap sehingga nanti diterangkan tentang apa saja. Wah, ini penting ini. Bisa begitu. Kalau enggak, waduh itu enggak cocok ya. Jadi singkatnya seperti itu, Kang Abu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kojim. Pokoknya Pak Kojim ditunggu sekali lagi itu tentang macam-macam kematian. Itu penasaran banget. Matur suwun sangat Pak Kojim. Hatur nuhun. Terima kasih. Oke, dengan final statement tadi berakhir juga acara kita malam hari ini. Luar biasa ya, betapa kita sangat menyadari mungkin malam hari ini saya dapatnya adalah banyak sekali yang kita nggak tahu gitu, banyak sekali yang kita nggak bisa. So betul tadi kata Pak Kojim di final statementnya, maka kita buka pikiran kita seluas-luasnya bahwa berbeda belum tentu salah, boleh jadi kitanya yang nggak tahu gitu. Jangan main asal ngomong bahwa ini paham baru, padahal yang ngomongnya juga baru paham gitu ya kira-kira. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.